Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di sebuah negeri yang katanya adil, tapi nyatanya licik, hiduplah seorang raja yang terlalu sering memikirkan citra, bukan rakyat. Tapi jangan khawatir, karena di negeri itu juga ada satu orang yang lebih jago dari siapapun soal membongkar kepalsuan, Abu Nawas, si penipu paling jujur, si pendosa paling suci, si pembuat onar paling dicintai. Hari itu, Baghdad heboh. Pejabat baru datang, wajahnya bersinar, bajunya mengkilap, mulutnya manis seperti kurma, tapi hatinya. Abu Nawas bilang, kalau hati bisa dicuci pakai kamera, pasti banyak orang suci palsu berkeliaran. Rakyat berbaris panjang, bukan mau beli minyak goreng, tapi mau nonton si pejabat bagi-bagi sembako. Tapi hanya dibagikan saat kamera menyala. Setelah itu, rakyat disuruh pulang, sembakonya ikut dibawa pulang juga oleh ajudan. Raja Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa pejabat baru ini begitu disukai rakyat. Tapi anehnya, keluhan justru meningkat. Maka dipanggillah Abu Nawas. Abu Nawas, kata raja, coba kau periksa pejabat ini. Katanya baik sekali, tapi jalan rusak masih rusak, dan harga pasar makin naik. Abu Nawas menjawab dengan santai, wahai Paduka, mungkin itu namanya kebaikan versi digital, hanya muncul saat ada sinyal dan kamera. Abu Nawas pun menyamar jadi pengemis buta. Ia duduk di depan kantor pejabat dengan tangan terbuka. Saat kamera datang, pejabat berlari, memberi uang, selfie, dan berkata, kami peduli pada rakyat kecil. Tapi saat kamera pergi, ajudannya mendatangi Abu Nawas dan berkata, woi, pergi lu. Ganggu pemandangan. Malamnya, Abu Nawas menyamar lagi, kali ini jadi pelayan. Ia mengintip bagaimana rapat-rapat dilakukan hanya untuk merencanakan konten. Besok kita bagi nasi kotak ke jalan, kata si pejabat. Untuk rakyat, tanya ajudan. Bukan, untuk kamera drone dan live streaming. Biar trending. Abu Nawas muak, maka ia pun melawan, dengan pencitraan juga. Ia pakai jubah mewah, lalu pura-pura jadi dermawan super. Ia memberi makan patung sambil disorot kamera. Ia menyumbang uang ke tong sampah dengan caption, bahkan tong sampah pun layak hidup layak. Ia selfie sambil mencium sandal rakyat, lalu membuat kampanye, tagar cinta sandal rakyat. Semua jadi heboh. Media sosial dibanjiri aksi Abu Nawas. Pejabat pun cemburu. Kita harus lebih viral dari Abu Nawas, kata si pejabat. Maka esoknya, ia mencoba ikut-ikutan menyumbang ke sumur kosong. Rakyat mulai sadar, loh, kok yang benar-benar peduli malah gak kelihatan sok suci. Loh, kok si pejabat malah makin gila kontennya. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal saat menonton aksi Abu Nawas mencium batu sambil berkata, batu pun harus dicintai, asal ada kameranya. Akhirnya, sang pejabat dipanggil ke istana. Kenapa kamu hanya berbuat baik saat dilihat? Tanya raja. Si pejabat terdiam. Abu Nawas masuk, sambil berkata, Paduka, ada dua jenis orang baik, yang memang baik, dan yang cuma sedang syuting. Si pejabat dicopot jabatannya. Abu Nawas dihadiahi sekarung kurma dan satu kamera rusak. Buat apa kamera rusak ini? Tanya Abu Nawas. Raja menjawab, supaya kau bisa terus berbuat baik, meski tak ada yang menonton. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, orang yang sibuk pencitraan, biasanya takut ketahuan siapa dirinya sebenarnya. Tapi orang jujur, tak peduli citra, karena kejujuran tak butuh filter. Dan begitulah, Baghdad kembali damai, setidaknya sampai ada pejabat viral selanjutnya. Jadi, kawan-kawan, jangan buru-buru percaya pada yang terlihat baik di layar. Bisa jadi itu cuma hasil pencitraan. Abu Nawas sudah buktikan, kadang sindiran lucu lebih ampuh daripada ceramah serius. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bukan karena pencitraan, tapi karena, ya biar channel ini tetap hidup, hehe. Cerita selanjutnya. Di sebuah malam yang sunyi, beberapa pejabat berkumpul diam-diam di ruang rahasia istana. Mereka kesal bukan main. Abu Nawas lagi-lagi bikin rakyat berpikir. Dia bahaya, ujar salah satu pejabat dengan wajah kecut. Apa kita tangkap saja? Tanya yang lain. Tidak bisa, rakyat terlalu mencintainya. Akhirnya, mereka memutuskan satu strategi jitu, fitnah. Sebarkan isu kalau Abu Nawas mengaku nabi. Rakyat pasti menjauh.
Dan begitulah keesokan harinya, pasar heboh. Katanya Abu Nawas sekarang bawa ajaran baru loh. Ajaran apa? Katanya, jangan percaya orang yang terlalu sering bicara demi rakyat, tapi hidupnya mewah. Loh, itu, masuk akal juga. Pejabat yang menyebarkan fitnah justru bingung. Loh, kok malah disukai? Alih-alih membantah, Abu Nawas malah tertawa mendengar fitnah itu. Wah, katanya aku nabi. Lalu wahyu mana yang turun ke saya? Jangan-jangan, itu suara perut saya yang lapar. Namun ia justru mulai menulis kitab kecil berjudul Kitab Ketawa Suci, isinya sindiran halus. Pasal 1, jika kau ingin disembah, jadilah pejabat. Pasal 2, jika kau ingin dihormati, berpura-puralah sederhana. Pasal 3, jika kau ingin dikenang, jangan pernah menjilat. Rakyat membacanya sambil tertawa terpingkal-pingkal. Mereka menyebarkannya dari mulut ke mulut. Para petani, pedagang, bahkan anak-anak mulai menghafal ucapan Abu Nawas. Jangan percaya orang yang menyumbang demi dilihat, karena hati yang tulus tak butuh kamera. Pejabat yang paling mulia adalah yang paling sering salah, tapi paling jarang membela diri. Pejabat makin pusing. Apa kita salah strategi? Salah satu pejabat frustasi berkata, jangan-jangan dia memang nabi bijak, bukan nabi sesat. Raja akhirnya mendengar kegaduhan ini. Ia memanggil Abu Nawas dan para penuduh ke balairung istana. Abu Nawas, ujar raja, benarkah kau mengaku nabi? Abu tersenyum, wahai paduka, saya hanya menyebarkan satu wahyu, bahwa berpikir itu tidak dosa. Raja tertawa terbahak, lalu ia berkata kepada para pejabat, dan kalian, wahyu apa yang kalian sampaikan selama ini? Pejabat terdiam. Abu Nawas akhirnya berkata, jika aku memang nabi, maka ajaranku harus suci. Tapi jika aku hanya Abu Nawas yang suka melawak, mengapa kalian takut? Rakyat bersorak, pejabat tersipu, dan raja pun mengumumkan, mulai hari ini, jangan lagi mudah percaya pada fitnah. Karena kadang, fitnah adalah pengakuan, bahwa si tertuduh lebih bijak daripada yang menuduh. Fitnah adalah senjata mereka yang takut kalah dalam akal. Tapi saat fitnah justru membuat orang berpikir lebih dalam, maka sesungguhnya, kebenaran sedang tumbuh di tempat yang tak mereka duga. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang. Tanpa gelar, tanpa mahkota. Tapi kali ini, dengan lebih banyak orang tertawa, dan mulai berani bertanya. Cerita selanjutnya. Seorang menteri kerajaan tiba-tiba bertingkah bodoh luar biasa setelah rapat penting. Untuk menutupi malu, ia menyebar fitnah bahwa otaknya telah dicuri oleh Abu Nawas yang dikenal pintar. Lucunya, rakyat justru percaya karena menurut mereka, itu penjelasan paling masuk akal atas kebodohan si menteri. Masalahnya, kini semua pejabat mulai menuduh Abu Nawas mencuri otak mereka juga. Raja menggelar rapat penting, membahas masalah pangan. Sang menteri berdiri dan berkata lantang, saya punya solusi, kita makan pasir saja. Banyak, gratis, dan bikin kenyang. Semua terdiam, bahkan unta yang lewat terlihat bingung. Raja pun geleng-geleng, kau kenapa, menteri? Tapi menteri itu justru panik dan berteriak, otak saya telah dicuri. Besoknya, kabar itu menyebar, Abu Nawas mencuri otak menteri. Lucunya, rakyat justru berkata, wah iya, dari dulu bodoh, sekarang lebih parah. Pasti ada yang nyolong otaknya. Dan siapa lagi yang bisa? Pasti Abu Nawas. Mereka tak sedang mencela Abu. Justru, mereka sedang mengagumi betapa cerdasnya si penipu bijak itu. Abu Nawas pun dicari. Saat ditemukan, ia sedang membuka lapak kecil bertuliskan, jual otak bekas pejabat murah, kering, minim pakai. Pejabat marah, tapi rakyat antre beli sekadar buat lelucon. Kalau saya taruh ini di rumah, siapa tahu istri saya percaya saya pintar. Abu Nawas hanya tertawa, kalau otak ini bisa bicara, ia pasti minta pulang ke kandang. Raja tak tahan, memanggil Abu Nawas dan berkata, kau difitnah mencuri otak pejabat. Apa pembelaanmu? Abu menjawab tenang, wahai raja, apakah saya terlihat seperti seseorang yang sanggup mencuri sesuatu yang dari awal tidak ada? Raja tertawa terbahak. Benar juga, gumamnya sambil menatap sang menteri. Akhirnya Abu Nawas menulis pengumuman. Saya tidak mencuri otak siapapun. Saya hanya membantu masyarakat menemukan siapa saja yang memang lahir tanpa membawa otak. Sejak itu, para pejabat jadi lebih hati-hati bicara. Dan rakyat, mereka tetap mengingat satu pelajaran.
Kadang, fitnah lebih jujur dari pengakuan. Karena yang difitnah pintar, dan yang menuduh takut ketahuan bodohnya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah seru Abu Nawas hari ini. Kalau kamu suka cerita penuh humor dan hikmah seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya, masih bersama Abu Nawas dan kejeniusannya yang nggak ada habisnya. Wassalamualaikum.